Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, dan secara khusus keluarga besar Jemaat Gereja Betel Indonesia El Shaddai yang berdomisili di wilayah Serdang Bedagai. Saya percaya baik anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu semuanya yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, semuanya dalam keadaan baik-baik, baik tubuh, jiwa maupun roh. Karena saya percaya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dengan kasih-Nya selalu menjaga, memelihara baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Oleh karena itulah hari ini kita bisa berkumpul, bersekutu untuk bersama-sama melakukan ibadah. Walaupun kita masih melakukan ibadah sampai hari ini di rumah jemaat masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan melalui video hari ini. Dan saya percaya Allah ada hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami untuk berkumpul, mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan meneguhkan, menguatkan, menghibur dan memberkati kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita firman Tuhan yang akan memberkati kita di pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa, dan pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah kita tahu bersama bahwa kubur kosong yang telah terjadi pada peristiwa kebangkitan Kristus adalah bukti dan tanda bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Karena itu ia perlu menampakkan diri, memperlihatkan dirinya pada murid-murid. Untuk apa? Agar mereka percaya, bahkan mereka menjadi saksi-saksi daripada peristiwa kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara di sana juga memberitahukan kepada kita tentang peristiwa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan dalam bacaan kita, Lukas menyampaikan, memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-murid ketika berada dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa atau narasi cerita yang disampaikan oleh Lukas, maka kita bisa mengambil 4 pembelajaran penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen hari-hari ini, di mana kita hidup di abad ke-21. Pertama, hal yang penting yang perlu kita ambil dalam hidup kita ialah jangan meninggalkan persekutuan. Pembelajaran pertama yang memberikan arti penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang disampaikan oleh Lukas pada hari ini mengingatkan kepada kita semua orang percaya supaya jangan meninggalkan persekutuan. Itu dapat kita lihat pada ayat 13 sampai 20, di mana pada ayat ini Lukas menceritakan kepada kita bahwa kedua orang dari murid-murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi di sini dapat kita temukan sebuah narasi, sebuah cerita bagaimana murid-murid Yesus pergi meninggalkan akan Yerusalem menuju kampung ke Emmaus. Saudara, seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem, di mana pada waktu itu murid-murid yang lain, murid-murid Yesus sedang berkumpul untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling meneguhkan seorang akan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana seharusnya mereka boleh berkumpul bersama-sama, di mana bahwa peristiwa penyaliban Yesus dan kebangkitannya baru saja terjadi. Apa artinya ini?
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu tindakan kedua murid Yesus ini meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, menunjukkan mereka tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Allah, berjalan di luar rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu suatu sikap dan tindakan yang kurang terpuji, di mana murid-murid yang lain sedang berkumpul, tetapi kedua murid ini malah meninggalkan sebuah persekutuan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan, Yesus menegur akan kebodohan mereka. Yesus datang menjumpai mereka karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus, sehingga mereka meninggalkan persekutuan orang-orang percaya. Jadi alasan mereka meninggalkan murid-murid yang lain, persekutuan sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menegur mereka karena ketidakpercayaan segala sesuatu tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus, sehingga mereka meninggalkan persekutuan orang percaya. Saudara, ketika kita percaya sesungguhnya Roh Kudus sendirilah yang telah bersaksi akan pengorbanan Yesus untuk menebus hidup kita. Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-15. Roh itu sendiri yang akan bersaksi tentang kehidupan kita, bahwa hidup kita telah mengalami sebuah penebusan, menebus hidup kita. Karena Kristus itu sendiri telah menang. Kemenangan Yesus menunjukkan kemenangan kita juga terhadap masalah-masalah yang kita alami, sehingga hendaknya kita tidak berlaku bodoh sebagaimana yang dilakukan kedua murid Yesus, meninggalkan persekutuan ketika mengalami sebuah persoalan yang tidak mengenakkan dalam hidup ini. Bukankah hal-hal seperti ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Ketika barangkali kita tidak disenangkan, tidak diuntungkan, atau kita seringkali mengalami kekecewaan kepada seseorang, mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tidak sedikit orang-orang Kristen melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kedua murid Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan persekutuan satu dengan yang lain. Kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini, bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu bagi kita pembelajaran yang meneguhkan dan menguatkan kita, yakni pahami firman Tuhan dengan benar. Ayat 21 di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Rupa-rupanya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua murid dari Yesus Kristus belum begitu memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan orang Romawi, kerajaan Romawi, kekuasaan Romawi secara politis pada waktu itu, membebaskan mereka. Tetapi kenyataannya Yesus malah ditangkap dan dihukum mati. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pergumulan dalam pemikiran kehidupan mereka. Memiliki salah persepsi
tentang Kristus Yesus anak Allah itu, mereka berpikir pembebasan yang akan dilakukan oleh Yesus hanya pembebasan secara politis dan ekonomi dari kekuasaan penjajahan Romawi atas hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paham yang salah bisa mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah, tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan meninggalkan Yerusalem dan mengarahkan hidup mereka menuju kepada Emmaus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang barangkali juga sungguh tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Pemahaman kita terhadap firman Tuhan terkadang telah dicemari dengan paham-paham duniawi, dengan paham-paham filsafat, dengan paham-paham yang sangat menjadikan kita menjadi orang Kristen yang barangkali juga yang dunia menjadi duniawi, yang tidak lagi percaya apa dikatakan firman Tuhan, tetapi mereka percaya apa dikatakan dunia, apa dikatakan iblis, apa dikatakan Yesus. Ada banyak kita orang percaya berkata bahwa Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kita tidak mentaati firman-Nya. Terkadang orang tidak percaya kepada iblis dan setan, tetapi mereka lebih taat mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis dan setan dalam hidupnya. Ini sebuah sikap hidup yang sangat bertentangan, sangat tidak masuk akal terkadang. Ironis, saudara. Percaya akan Yesus, tapi tidak mentaati firman-Nya. Mereka tidak percaya akan setan, tetapi sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tapi mereka mentaati, melakukannya. Saudara, karena apa? Karena memang betul-betul barangkali kita seperti kedua murid ini yang tidak memahami akan firman Tuhan dengan baik dan benar seperti kedua murid Tuhan Yesus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kekristenan menjadi kehidupan yang sangat duniawi, yang sangat hedonis, yang sangat materialis, yang sangat dikuasai oleh hawa nafsu daging. Saudara, tidak lagi mencerminkan karakter Kristus. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah." Berapa lama lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidupmu tidak mau tahu tentang firman Tuhan dan terus mengikat persahabatan dengan dunia dan dengan segala kesenangannya? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Jadi jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan dengan tegas, jikalau kita hidup fokus pada dunia ini, itu pertanda bahwa kita tidak memiliki kasih. Karena itu fokuslah pada kehidupan Kristus. Fokuslah pada Kristus. Fokuslah pada Tuhan.
Fokuslah pada firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang mampu membaharui seluruh totalitas kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni percaya Dia Allah yang maha hadir. Percaya Dia Tuhan yang maha hadir. Ayat yang ke-15 di sana kita menemukan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Lukas pada ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus bukan hanya Tuhan yang maha kasih, maha kuasa, tapi juga maha hadir. Dalam ilmu teologi sering sekali disebutkan dalam dogmatika omnipresent. Dia hadir ketika kedua muridnya sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran membicarakan tentang Dia, Yesus. Dan bukan hanya sekedar hadir, ada, tetapi Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Yesus tidak saja ada dan hadir, tetapi Dia berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu terhadap murid-muridnya. Saudara, kita perlu sadar sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kita harus menyadari dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, di sini dapat kita mengerti dan memahami bahwa Allah di atas kita, di dalam Yesus Kristus Allah bersama kita, dan oleh Roh Kudus Allah di dalam kita. Yesus selalu hadir dalam persekutuan kita orang-orang percaya. Oleh karena itulah Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam atas namaku, aku hadir di sana. Yesus selalu hadir setiap saat. Ketika kita sedang mempercakapkan, bertukar pikiran, sharing mengenai Yesus Kristus, sharing mengenai iman Kristen, sharing tentang pergumulan-pergumulan kita. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil dan berseru akan namanya. Sebab itu berserulah kepadaku dalam kesesakanmu, dalam kesusahanmu, serahkanlah segala khawatirmu, maka Ia akan menjaga dan memeliharamu. Bahkan Ia rela berjalan bersama-sama dengan kita, baik dalam suka maupun duka, dalam kesulitan, kesesakan. Apalagi hari-hari ini kita sedang berada dalam kesusahan, kesulitan. Lalu apakah yang harus kita lakukan di saat kita sebagai orang Kristen, orang percaya mengalami kesulitan? Roma pasal 12 ayat 12 di sana mengatakan, bersukacitalah. Bersukacita, sabar menanggung dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Jadi saudaraku, dengan bersukacita, Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tentu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, membuat kita kuat, membuat kita bergembira, bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang keempat atau yang terakhir, mengundang Yesus dalam hidup kita. Ayat 28 sampai 29 di sana kita menemukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 28 sampai 32 menceritakan bagaimana Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika hampir sampai di Emmaus. Tetapi kedua murid itu mendesak agar Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Yesus pun bersedia dan tinggal bersama-sama. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkat, karena Yesus mencelikkan mata hati mereka kembali, sehingga mereka bangkit, mereka bersukacita. Alkitab berkata dalam bacaan kita, hati mereka berkobar-kobar. Yesus sungguh memberkati, dan kehadiran Tuhanlah yang membuka mata hati kita tidak memahami tentang Kristus yang bangkit,
menjadi jelas dan membawa sebuah transformasi, perubahan hati kita, batin kita. Kita tidak lagi melihat secara kasat mata jasmani, kita tidak lagi melihat secara logika pemikiran kita, pemahaman kita sendiri, tapi kehadiran Kristus telah membuka mata hati mereka sehingga mereka bisa mengenal dan mereka bersuka cita, mereka bergembira. Inilah berkat yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ingin hidup kita dibaharui dan diberkati oleh Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon, mari kita undang, mari kita minta, mari kita berdoa supaya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang sudah menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya memohon dan meminta dan mendesak untuk tinggal bersama, dan kehadiran Kristus yang mereka undang telah mengubah seluruh totalitas paradigma pikiran hati mereka, berkobar-kobar, bersuka cita, dan mereka akhirnya pergi memberitakan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan itulah kabar baik, sukacita, keselamatan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus, maka saya dapat simpulkan menjadi pengikut Kristus yang pertama, jangan pernah tinggalkan akan persekutuan. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai tidak memahami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu, Dia hadir omnipresent menyertai perjalanan kita. Dan jangan lupa setiap langkah kita, undanglah Yesus berjalan dengan kita. Berjalanlah bersama Yesus. Walking with Jesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan, menguatkan, menghibur dan memberkati kami hari ini. Yang mendorong kami semua melalui firman Tuhan yang dinyatakan oleh Lukas. Supaya kami tidak meninggalkan persekutuan dengan Engkau, dengan sesama orang beriman. Seperti kedua murid-Mu. Tetapi kami terus mau belajar untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terkadang kami keliru memahami tentang Engkau. Kami melihat Engkau hanya dari sisi akan keperluan kebutuhan hidup kami. Dan tidak benar terkadang kami memandang Engkau, ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini setelah mendengar firman-Mu, kami percaya. Di tengah kebodohan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, Engkau datang menjumpai kami. Engkau hadir dan hadirlah bersama kami, keluarga kami, pelayanan gereja di mana kami berada. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Karena ketika kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan hadir bersama kami. Engkaulah yang membuka mata hati kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami, mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga hati kami berkobar-kobar. Hati kami bersuka cita. Kegembiraan sukacita dari Tuhan itulah kuat kami untuk mengiring dan mengikut Engkau. Untuk tetap setia memberitakan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan Engkau hidup kini esok. Dan sampai sepanjang masa Engkau Yesus yang hidup. Amin. Terima kasih. Shalom, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di rumah. Haleluya.